الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا Qulillahu a'lamu bima labithu. Kalau di ayat 24 Allah ajarkan kepada Rasulullah ucapan insya Allah dalam semua perkara yang gaib, perkara yang belum pasti dikerjakan, ucapkan insya Allah ayat 24. Ayat 26 ini Allah ajarkan langsung pada Rasulnya ucapan Allahu a'lam. Jadi sering kita dengarkan kalau guru-guru ngajar perkara yang mereka ditanya, kemudian mereka mencoba menjawab, di ujungnya para guru-guru akan mengatakan, Wallahu a'lam. Nah ini ucapan yang langsung diajarkan sama Allah kepada Rasulnya. Soal perkara kemarin tuh, fakta ilmiah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 309 tahun. Dan kemudian banyaklah orang berbantah-bantahan mengenai tentang akurasi, ketepatan 309 tahun. Nah, dalam perkara sudah disampaikan kebenaran, lalu banyak orang percaya atau tidak, enggak masalah. Ucapkan, Allahu a'lam. Kul katakan Muhammad, Allahu a'lam. Allah yang paling mengetahui. Bima labithu, berapa lama mereka sebenarnya ada di gua. Jadi, dalam semua perkara yang kita tahu maupun tidak tahu, ucapkan Allahu a'lam. Allah yang paling tahu. Jangan merasa paling tahu. Jangan merasa paling pintar. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nanti cari PR pertama buat ayah bunda di surat Yusuf ayat berapa. Dan di atas setiap orang yang punya ilmu ada lagi yang punya ilmu lebih tinggi lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki ilmu ada alim, Allah yang paling mengetahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Jadi katakan bahwa Allah yang paling tahu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah yang memiliki semua perkara gaib di langit maupun perkara gaib di bumi. Dan perkara gaib di bumi salah satunya yang sampai sekarang belum pernah bisa dipecahkan adalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang dikasih Allah sama kita nih sedikit. Jadi tidak pantang untuk mengklaim kita yang paling tahu, kita yang paling bisa, kita yang paling hebat. Jadi PR kedua sama ayah bunda cari tentang mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Dan roh itu nggak bisa didefinisikan, nggak bisa kelihatan ayah bunda.
nggak bisa diindra, bahkan alat canggih sekalipun nggak tahu tuh, roh masih ada nggak. Kalau kawan-kawan yang dokter jantung dikira tuh roh ada di jantung. Lagi operasi jantung, jantungnya kemudian dipindahin ke mesin. Ada beberapa saat nah, jantung nggak mompa, tapi masih hidup tuh. Jadi ada di mana roh? Apakah ada di kepala? Belum tentu. Apa di tangan? Nggak tahu juga. Jadi rohnya itu urusan Allah. Dan roh itu bisa datang dan pergi, Allah yang atur. Dan sebagaimana di dalam surat Al-Waqi'ah disebutin tuh bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat pada orang yang sedang mati itu dibanding kalian keluarganya. Tapi waktu kami hadir, kalian nggak ngeliat, kata Allah. Jadi untuk menjemput roh manusia, biasanya kan sudah ada aba-abanya. Keluarga udah pada ngumpul, nafasnya sudah mulai sengal-sengal, kakinya sudah mulai dingin. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan semua orang yang kita cintai dalam kondisi kayak begitu. Jadi dalam kondisi roh lepas dari tubuh. Keluarga udah pada tahu tanda-tanda itu. Para dokter, para medis juga udah tahu tanda-tanda itu. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat daripada si mayit itu dibanding kalian keluarganya. Waktu kami hadir, kalian tidak bisa lihat. Nah itu ayah bunda. Itu baru perkara ruh. Lalu bagaimana semua perkara gaib di langit. Semua perkara gaib di bumi. Jadi perkara gaib di bumi itu kayak di belakangnya ayah andung sama bunda Lucy kelihatan samudra. Ada namanya segitiga Bermuda. Ah, itu kalau di Amerika. Sampai sekarang tuh perkara gaib itu. Karena banyak ahli nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Jadi nggak tahu seperti ada medan magnet, kapal, pesawat yang lewat di sana radarnya hilang. Dan kalau banyak ulama mengatakan itu kerajaannya iblis, kerajaannya jin di muka bumi, di lautan. Dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa kerajaannya jin di muka bumi itu di laut, di lautan. Jadi percaya nggak percaya, nah, itu perkara gaib. Lalu apakah wajib takut? Jawabannya enggak. Takut itu hanya pada Allah. Ya, jadi apakah jin itu menakutkan? Jawabannya enggak. Jin itu adalah makhluk Allah seperti kita. Kalau kita takut sama mereka, ya mereka senang. Tapi kalau kita takut sama Allah, mereka jadi lemah, kecil sekali. Kalau kita takutnya cuma sama Allah. Jadi nggak perlu rasa takut. Kalau ayah bunda ngerasa khawatir, takut, maka ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi jangan pernah ngerasa takut, ya ayah bunda. Apalagi kalau orang-orang kota tinggal di hutan semalam aja, waduh resah, gelap, takut macam-macam. Nah, minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW kasih tahu, kalau kalian lagi berada di tempat yang kalian belum nyaman, merasa takut, khawatir dari gangguan setan, dari gangguan hewan-hewan buas, hewan-hewan yang mematikan, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Maka Rasul mengatakan kalau baca itu insya Allah nggak akan terkena
gigitan ular, gigitan kalajengking. Nah, dicari hadisnya sama ayah bunda ya. Keajaiban kalimat itu. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi ucapkan itu sama ayah bunda. Dan kawan-kawan jemaah tabligh pernah cerita ke saya waktu mereka lagi jalan keluar, mereka lagi dakwah, mereka samperin orang-orang yang ada di pegunungan, orang-orang yang ada di pesisir pantai, orang-orang di mana aja di dunia. Ini para kekasih Allah di jemaah tabligh. Mereka berdakwah menyampaikan kalimat Allah. Nggak pakai diundang, pakai harta mereka. Mereka siapkan waktu mereka. Mereka datangi semua manusia dimanapun untuk bertakwa sama Allah. Nah, ini satu rombongan sedang dakwah, entah di negara mana. Nah, ngedengerin ada kampung di sana dan mereka pengen ajarkan agama Allah kepada mereka. Lalu mereka datang, jalan, mereka nyusuri hutan-hutan, ketemu itu, ketemu harimau, bunda. Kalau saya mau ketemu harimau gemeter kali ya. Nggak tahu nggak ya bunda mungkin berani kalau ketemu harimau di hutan. Nah ini kawan-kawan jemaah tabligh cerita tuh. Wah udah ngelihat harimau, harimau dan natap mereka. Nah udah mulai ada tense gitu ya, ketegangan. Tapi ada di antara mereka ada hamba Allah yang datang tuh nyamperin tuh harimau. Itu itu hamba Allah, seorang jamaah tabligh ini ngomong gini, kami adalah makhluk Allah dan kau adalah makhluk Allah. Dan kami diperintahkan untuk berdakwah kampung sana. Kalau engkau adalah makhluk Allah, tunjukkan kepada kami di mana kampungnya. Itu seperti ngerti itu harimau. Maka harimau itu nuntun itu rombongan itu sampai kampung yang mereka tuju. Allahu Akbar. Dan begitu terlihat kampungnya, lalu kemudian seperti ngasih isyarat, nah harimau itu pergi. Dan mereka pergi tuh, datang ke kampung itu berdakwah. Itu lihat tuh, ya bunda. Jadi kalau kekasih-kekasih Allah itu yang Rasul bilang. Allah jatuh cinta, Allah kasih tahu Jibril. Engkau wajib jatuh cinta. Kalau engkau Jibril sudah jatuh cinta, maka beritahukan kepada seluruh penghuni langit agar mencintai hamba Allah yang dicintai Allah itu. Lalu kemudian kita kan sudah bahas tuh hadis qudsi itu ya, hatta yudhu kabul fil ard, hingga semua penghuni langit itu turun ke bumi, hingga semua yang di bumi itu cinta sama hamba yang Allah cintai. Jadi Masya Allah, airnya, gunungnya, langitnya, bintangnya, bulannya, segala-galanya tuh, ayah bunda. Sampai binatang-binatang buasnya juga cinta. Maka kalau ayah bunda takut, ucapkan kalimat itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Cari itu hadisnya ya, dan amalkan. Apa yang Ustaz sampaikan tuh benar apa enggak itu hadisnya. Jadi insya Allah tidak akan mencelakakan dirinya gigitan ular sama gigitan kalajengking. Yang dulu di zamannya Rasulullah itu dua hewan yang berbahaya. Sampai zaman sekarang juga berbahaya. Apalagi yang suka naik-naik gunung, yang suka ke hutan. Itu. Allah punya semua perkara gaib di langit, semua perkara gaib di bumi. Maka kalau kita nggak tahu perkara yang gaib, katakan Allahu a'lam. Absir bihi wasmi. Betapa tajamnya penglihatan Allah. Betapa tajamnya pendengaran Allah. Dan di hari-hari ini, ayah bunda, kita bisa tahu tuh. Jangankan pendengaran Allah. Ada alat di bumi ini bisa ngedengerin semua percakapan kita. Tergantung mereka mau pilih mana. Nah, kalau pengen menyadap teleponnya ayah andung, kedengeran tuh suaranya ayah andung. Kalau mereka pengen ngedengar percakapan antara Bunda Dolari sama Ayah Sohadi, mereka bisa dengar.
dari jarak jauh tuh. Itu di bumi. Pengen ngelihat semuanya. Orang saya aja bisa ngelihat nih semua yang sedang dikerjakan ayah bunda di depan layar. Jadi padahal jarak kita begitu jauhnya. Di hari-hari ini, itu sudah bisa ketahuan tuh betapa bisa orang melihat banyaknya kamera di mana-mana. Bahkan kita pasang sendiri kamera di rumah kita. Yang itu bisa dihack, semua orang bisa menghack tuh kamera di rumah kita. Dan sama, itu juga pendengaran begitu tajam. Hari-hari ini, bagaimana nanti itu? Pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Itu yang dahsyat. Wa nahnu aqrabu ilaihim min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insan. Sungguh kami yang ciptakan manusia, kata Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami tahu apa yang dibisikkan di dadanya. Jiwanya berbisik, kami tahu. Itu yang disebut asmi. Betapa dahsyatnya pendengaran Allah. Ayah bunda cari itu dalam surat Qaf. Surat 50 ayat berapa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia, kami mengetahui apa yang dibisikkan jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya dibanding urat lehernya sendiri. Jadi betapa tajamnya penglihatan dan pendengaran Allah. Malahum min dunihi min wali. Dan ini, kalau udah nggak bersama Allah, nah ini dahsyat. Malahum min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmi ahada. Nggak ada yang bisa nolong bagi mereka. Wa la yusyriku fi hukmi ahada. Dan nggak ada yang bisa mempersekutukan Allah dalam menetapkan hukum. Ayah bunda kemarin itu di ayat berapa kita Rasul diajarin doa asa yahdina rabbi liqraba min hadza rasyada. Kalau udah dikasih petunjuk sama Allah, dahsyat. Tapi kalau udah nggak ditolongin sama Allah, maka bingung, babaliut, 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 ayah andong. NASA habis miliaran dolar untuk riset di bulan. Dan hari itu bumi gempar. Hasil penemuan NASA bahwa rupanya bulan itu, ayah bunda, ada sabuknya. Jadi kayak pakai belt. Dan ini habis miliaran dolar. Mereka dapetin satu fakta mencengangkan, bulan itu kayak ada beltnya, kayak ada sabuknya. Seperti pernah terbelah. Seperti pernah terpisah, lalu kemudian disatukan. Nah, kemudian seluruh bagiannya bulan ada belt. Lalu kemudian hari itu, seorang profesor bernama Zaglul An-Najjar menyampaikan lecture-nya, kuliahnya. Ini profesor asal Mesir, tinggal di Inggris, dan beliau ini astronom terkenal di dunia. Dan beliau sampaikan tafsir surat 54 Al-Qamar ayat 1. Di kelasnya itu nggak semua muslim, lebih banyak non-muslim malah, karena di Inggris. Iqtaraba linnas, iqtarabatis sa'a wa insyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'a, sudah dekat hari kiamat terjadi. Wa insyaqqal qamar, dan terbelahlah bulan. Dia sampaikan ayat Allah ini. Lalu kemudian dia sampaikan kisah yang dahsyat luar biasa, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditantang oleh orang-orang kafir untuk ngebelah bulan di langit. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada mereka, kalau aku lakukan, apakah kalian beriman? Lalu kemudian orang-orang itu mengatakan, oke, kami siap melakukannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar. Setelah Rasulullah berdoa, minta sama Allah pertolongan,
Dan Rasulullah tunjuk tuh bulan yang saat itu sedang purnama, diginiin sama Rasul, cas. Dan bulan terbelah. Terbelahnya itu ayah bunda nggak cuma begini, ceret garis, terus jauh tuh jarak. Dan habis itu lalu kemudian disatuin lagi sama Rasul. Ini lihatnya kalau kekasih Allah. Jadi alam semesta juga nurut. Dan Masya Allah, begitu terjadi, bukannya beriman, orang-orang kafir itu mengatakan, ini masih sihir yang kau lakukan Muhammad pada mata kami. Dan kemudian Rasulullah SAW diam. Dan Rasul tahu tuh kelakuan mereka. Maka kemudian Rasul bilang, tanyakan saja kepada kafilah yang nanti datang. Jadi rombongan-rombongan pedagang dari luar kota. Dan anehnya setelah itu, beberapa hari setelah itu, beberapa kafilah yang tiba di Mekah itu, mereka bersaksi. Ada kejadian aneh waktu kami dalam perjalanan. Bulan terbelah. Dan maknanya bukan cuma orang yang ada di Mekah. Orang dari banyak negara yang datang ke Mekah, mereka bersaksi. Bulan di mana-mana mereka lihat terbelah. Allahu Akbar. Maka dijelaskanlah sama Profesor Zaglul An-Najjar kisah ini di kelasnya. Tiba-tiba ada seorang anak muda berdiri dan kemudian dia nangis. Dia ngomong begini, anak muda. Semalam aku baru melihat berita bahwa NASA menghabiskan miliaran dolar. Mereka riset bahwa bulan itu mereka dapati sekelilingnya ada sabuk. Dan mereka berpendapat bahwa dulunya bulan itu pernah terpisah. Dan kemudian disatukan kembali dengan adanya sabuk. Maka anak muda itu nangis, gemeter, dan dia memeluk Islam. Di bawah bimbingannya Profesor Zaglul An-Najjar. Ini yang saya sebut, ayah bunda, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak nemenin, maka akan habis banyak harta, banyak uang, banyak waktu, banyak umur, segala macam. Sampai miliaran dolar, sampai harus ke bulan. Malahum min dunihi min wali. Kalau Allah nggak temenin, susah hidup. Padahal Allah sudah cerita dengan satu ayat pendek. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Surat 54. Ayah bunda nanti cari itu. Dan cari kisahnya yang Usbuk sampaikan tentang mukjizat ayat itu. Seorang hamba Allah masuk Islam dengan segitu gampangnya. Dengar kisah yang disampaikan oleh Zaglul Najjar. Padahal sebelumnya dia kaget-kaget ngedengerin fakta ilmiah yang disampaikan oleh NASA. Wala yusyriku fi hukmi ahada. Dan Allah nggak perlu sekutu dalam menetapkan hukum. Seorang pun nggak perlu. Jadi ayah bunda, kita ini udah banyak sekali menerapkan ideologi dalam hidup kita. Ada orang yang percayanya kapitalisme, ada yang mencoba sosialisme, ada yang menetapkan ideologi negara ini seperti Pancasila. Ada macam-macam. Ketahuilah bahwa Allah nggak perlu untuk menetapkan hukum, Allah nggak perlu dibikin macam-macam. Penetapan hukum kalau mau aman, hukum Allah. Ya bunda. Hukum Allah itu kalau nggak mampu dilakukan secara negara, lakukan pada diri pribadi. Jadi belum ditetapkan secara undang-undang, mandang yang bukan mahram, tapi sudah ditetapkan sama Allah, maka lakukan itu. Belum ditetapkan oleh undang-undang bahwa mencuri itu potong tangan, maka jangan, nggak usah mencuri, apalagi mencuri uang negara sampai ratusan triliun. Nauzubillah. Maka kalau nggak sanggup menerapkan ini secara negara, pribadi aja dalam menetapkan hukum Allah. Jadi kalau bingung milih hukum tuh, milih hukum liberal, sekarang ada neoliberalisme, ada kapitalisme, ada sosialis, ada macam-macam ideologi, kenapa nggak coba terapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meskipun pada diri sendiri, nanti sama keluarga.
Nah, insya Allah, Allah akan selalu bersama kita. Jangan sampai Allah nggak nemenin kita. Malahum min dunihi min wali. Kalau udah nggak ditemenin sama Allah, ribet dah urusan. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Dan Allah tidak memerlukan sekutu dalam menetapkan hukum. Pertolongan satu orang pun nggak perlu. Nah, karena kita tahu Allah sudah absir bihi wa asmi, betapa tajamnya penglihatan Allah, betapa tajamnya pendengaran Allah, maka Allah yang maha tahu, Allah maha mendengar. Kita nurut, kita taat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Demikian, ayah bunda, jazakumullah. Sampai jumpa Amin. lagi. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat dan Allah berikan kemudahan Amin. bacaan Al-Quran. Amin. Dan Allah Selalu